Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmat di bawah naungan ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hal tersebut kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini merupakan kebahagiaan kita atau bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau, melalui karya beliau yaitu Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Majlis pada siang hari ini kita jadikan majlis tawasibil haq, saling menasehati, saling mengingatkan, karena bentuk nasihat yang kita berikan kepada seorang mukmin merupakan manfaat baginya, baik manfaat di dunia ataupun di akhirat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, saling menasehatilah di antara kita kaum mukminin, karena dengan nasihat tersebut akan bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita sedikit mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para jamaah sekalian agar selalu tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalan baginya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dia dari kemaksiatan dan murka Allah Subhanahu wa taala dengan rizki dan juga solusi-solusi dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak kalah penting dari itu, kita selalu agar kita untuk dapat menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah yang seharusnya murni karena Allah, jangan kita campur adukan dengan urusan-urusan dunia. Fadilah-fadilah dalam sebuah amal ibadah yang berkaitan dengan dunia itu jadikan motivasi kita untuk beramal. Jadikan motivasi kita untuk melangkah untuk dapat beramal. Tapi ketika kita melakukan amalan tersebut, kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Bahkan dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala au 'alimun au muta'allim." Dunia ini terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau amalan-amalan yang dapat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Maka ketika kita beramal, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan, ikhlaskan, murnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campur adukan dengan dunia. Jangan kita campur adukan dengan perkara-perkara hanya perhiasan dunia semata. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, keindahan dunia, wa zinataha, keindahan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikannya. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya? Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti itulah yang tidak memiliki pahala apapun di akhirat kelak, yang dimana balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan siang kali ini insyaallah kita akan kembali mengkaji, membahas dan juga mempelajari dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahannya untuk kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pada siang hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab at-taubah. Bab at-taubah. Tema tentang taubat pada tema kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Para ulama menjelaskan maksud taubah secara bahasa bisa kita artikan ma'nahu ar-ruju', kembali. Secara bahasa taubat artinya kembali. Kemudian para ulama menjelaskan taubat secara istilah, secara syariat adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Kembalinya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang dia telah lakukan sebelumnya. Saya ulangi, pengertian taubat secara syariat atau secara istilah
adalah ar-ruju' min maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi. Kembalinya seorang hamba yang beriman kepada Allah kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin pun menjelaskan makna taubat secara syariat. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya atau memisahkan diri dia dengan jalan orang yang al-maghdub dan juga al-dhalin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah kitab Madarijus Salikin, dalam kitab beliau, yang dimaksud dengan taubat narasinya kembali. Karena dalam sisi bahasa, dalam konteks bahasanya, taubat adalah kembali. Maka dalam syariat para ulama menjelaskan bahwasannya taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dan memisahkan diri dia dari jalannya orang-orang atau dua golongan, yaitu golongan al-maghdub dan juga ad-dhalin, golongan yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan golongan orang-orang yang tersesat yang biasa kita baca dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa itu al-maghdub? Al-maghdub yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan syariat tapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Atau golongan yang berikutnya adalah golongan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak memiliki ilmu tapi mereka semangat untuk beramal. Tidak memiliki ilmu tapi semangat untuk beramal. Artinya apa? Sia-sia amalan tersebut. Tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beramal. Nggak tahu landasannya dari mana. Yang penting saya beramal. Tekad dia baik, tapi sayang tidak didasari dengan ilmu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang ad-dhalin yang tersesat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari pengertian taubat yang dijelaskan oleh para ulama, yang kita petik dari pengertian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah kita membuka lembaran baru yang isinya didasari dengan ilmu dan amal. Ketika kita bertaubat, hakikatnya seseorang yang bertaubat kepada Allah, hakikatnya adalah dia membuka lembaran baru, meninggalkan amalan-amalan kemaksiatan yang dapat mendatangkan murka Allah, membuka lembaran baru dan didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Setelah mengetahui ilmu tersebut, amalkanlah ilmu tersebut. Itu yang hakikat dari makna taubat yang sebenarnya. Jadi taubat itu bukan hanya kita meninggalkan kemaksiatan, tapi tidak ada azam untuk apa? Untuk beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi hakikat taubat yang sebenarnya ketika dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, dia harus berazam tinggi, dia berkeinginan yang tinggi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, memperbaiki amalannya tersebut. Tidak hanya cukup atau tidak hanya mencukupkan diri dia untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia tidak beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mengetahui taubat, kembali kepada Allah, itu memiliki hukum kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taubat itu wajib alal faur.
kewajiban yang memang harus kita segerakan. Kembalinya kita kepada Allah, taubat kita kepada Allah dari perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, itu hukumnya wajib. Sepakat para ulama menghukumi taubat adalah hukumnya wajib alal faur, kewajiban yang harus disegerakan. Jadi nggak ada istilah ketika kita dikatakan antum taubat dong dari kesalahan antum ini, dari amalan antum ini nggak bagus ini, antum taubat, segera kembali kepada Allah, nanti aja, bentar lagi juga bulan Ramadan, kita juga bisa maaf-maafan, gitu kan. Nanti aja kita taubatnya, besok aja taubatnya. Maka kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hujurat di ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, merekalah orang-orang, termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat zalim. Artinya ketika mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian ia menunda taubatnya, maka ia mendapatkan dua dosa. Dosa kemaksiatan dan dosa menunda taubatnya. Artinya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengingat bahwasannya apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan ini salah, maka segera untuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, tidak ada keinginan untuk kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika mereka tergelincir dalam perbuatan fahisyah, ketika mereka tergelincir dalam perbuatan yang zalim, yang dengan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingat kepada Allah, mereka kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita yang hidup di dunia ini tidak bakal lepas yang namanya dari perbuatan dosa dan maksiat, siapapun itu. Siapapun dia tidak akan bisa yang namanya lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian ini selalu berbuat dosa, selalu berbuat salah, selalu berbuat kemaksiatan fil-laili wan-nahar." Baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam ini, setiap keturunan anak Adam ini alaihi salam itu pasti bersalah, pasti memiliki keluputan, pasti memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, sebaik-baiknya orang yang berbuat maksiat adalah mereka-mereka yang bertaubat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum taubat ini wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita sebagai seorang muslim, wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita merasa aman. Taubat ini bukan hanya di awal saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Taubat ini ketika kita sadar dari kemaksiatan, bukan hanya kita taubat astagfirullah selesai, enggak. Tapi ketika kita proses melakukan ketaatan kepada Allah, kita banyak lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini tidak hanya di awal. Taubat ini di tengah, di akhir, sampai maut menjemput kita. Basahi lisan kita dengan taubat. Jangan kita tunda taubat kita. Ketika kita berbuat salah, kita ingat itu salah, kita ucapkan astagfirullah, kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hukum taubat ini wajib alal faur,
kewajiban yang diwajibkan, dibebani kepada kita untuk disegerakan, bukan diakhirkan. Akan tapi perlu kita pahami, tidak ada yang namanya kita terlambat taubat. Ustaz, umur saya ini udah 60 tahun, terlambat saya taubat ini Ustaz. Dari umur saya 20 tahun sampai 60 tahun saya berbuat maksiat terus Ustaz. Artinya taubat itu nggak ada yang namanya terlambat. Nggak ada waktu taubat terlambat. Nanti kita akan jelaskan waktu akhir taubat itu kapan saja. Ada secara umum dan ada secara khusus. Sebelum masuk pembahasan yang berikutnya, kita harus pahami baik-baik syarat-syarat taubat yang perlu kita tanamkan pada diri kita, agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar taubat kita, penyesalan kita dari dosa dan maksiat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat taubat yang perlu kita ketahui bersama, mungkin sebelumnya pernah kita ketahui, akan tapi tidak ada salahnya untuk kita ulang kembali, untuk mengingatkan kembali agar menguatkan ingatan kita pada syarat-syarat taubat ini. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, syarat taubat di sini yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah al-ikhlas lillah. Ketika kita bertaubat kepada Allah, kita harus taubat kembali kepada Allah dengan rasa penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa, bukan karena kepergok saja. Ketika saya melakukan kemaksiatan, ternyata ketahuan kita melakukan kemaksiatan, kita taubat bukan karena itu. Tapi taubat kita kepada Allah itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yang wajib kita penuhi ketika kita ingin melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taubat kita. Kemudian syarat yang kedua, untuk seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah dari dosa, dari maksiat, dari amalan-amalan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an-nadamu ala ma fa'al minal ma'siyah. Dia menyesal dari perbuatan apa yang dia telah kerjakan dari amalan-amalan kemaksiatan tersebut. Menyesal bukan hanya menyesalkan desakan, menyesal benar-benar dalam hatinya menyesal, tidak mau mengulangi perbuatan tersebut kembali, tidak ingin melakukan kesalahan yang kedua kalinya, meninggalkan dan menyesal perbuatan maksiat yang dia telah lakukan tersebut. Syarat yang pertama tadi apa? Al-ikhlasu lillah. Yang kedua, an-nadamu ala ma fa'al minal ma'siyah. Dia menyesal dari perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga, ketika seorang hamba, seorang mukmin ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berusaha untuk berhenti melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ia berusaha untuk berhenti melakukan perbuatan maksiat tersebut. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua dia menyesal. Tidak hanya cukup sampai menyesal. Taubat kita ini nggak cukup ketika kita mengetahui Allah ini saya salah, astagfirullah, menyesal. Tapi nggak hanya menyesal, masih ada tahap yang berikutnya yang perlu kita tanamkan ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, yaitu kita berhenti semaksimal mungkin jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat tersebut. Berusaha untuk berhenti dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang keempat, di antara syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu
tekad, azam yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang ia telah lakukan. Azam yang kuat untuk ia tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang ia telah lakukan. Jadi tidak hanya cuman keinginan saja, saya mau berhenti deh dari perbuatan dosa tersebut, tapi benar-benar dalam hati yang dalam, azam yang kuat, keinginan yang kuat, saya tidak akan melakukan dosa tersebut lagi. Saya tidak akan melakukan dosa yang kemarin saya lakukan. Azam yang kuat. Kemudian syarat yang berikutnya, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Hendaknya ketika kita bertaubat itu di waktu-waktu yang memang masih ada pintu taubat itu terbuka. Yang masih pintu taubat tersebut terbuka. Dijelaskan di sini, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubah lam tanfa'hu at-taubah. Kalau misalkan seorang mukmin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fi zamanin la tuqbalu fihi taubah, di waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya, lam tanfa'hu at-taubah, enggak bakal bermanfaat tuh taubatnya, enggak bakal ada faedahnya tuh taubat. Wa dzalika ala nau'ain, dan di sini waktu akhir taubat itu kapan? Dijelaskan dalam kitab ini. Yang pertama, bi'tibari al-khusus, dalam konteks kekhususan, taubat itu tertolak atau waktu taubat itu akan berakhir antakuna taubah qabla hululil ajal. Taubat itu sebelum ajal menjemput. Waktu khusus atau waktu tidak diterimanya taubat apabila ajal kita sudah di kerongkongan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah sabdanya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selagi ruh belum berada di kerongkongan. Artinya ketika sakaratul maut, ketika seorang dalam kondisi sakaratul maut ataupun ruh sudah berada di kerongkongan, maka pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi saya sebutkan, hukum taubat ini wajib alal faur. Jangan nunggu ketika kita sadar, oh iya saya salah, oh saya telah bermaksiat kepada Allah, saya telah mencaci fulan, saya telah menggibah fulan, saya telah mengambil hak fulan. Ketika kita sadar dengan hal tersebut, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu ajal kita. Jangan kita taubat di akhir-akhir ajal kita. Itu secara khusus. Adapun secara umum, pintu taubat itu tertutup seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari sebelah mana? Sebelah barat. Kalau matahari sudah muncul dari sebelah barat, terbenamnya di sebelah timur, ya, terbenam dari sebelah timur, artinya taubat kita sudah ditutup. Pintu taubat kita sudah tertutup. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang keenam dari syarat taubat, kalau tadi yang 5 syarat tersebut itu berkaitan dengan hamba dan Allah langsung. Tapi syarat yang keenam ini, apabila dosa dan maksiat ini berkaitan dengan manusia, ini tambahan syaratnya. Tadi syarat yang pertama al-ikhlas, kemudian syarat yang kedua adalah an-nadam, menyesal, syarat yang ketiga al-iqla, ya, berhenti untuk melakukan dosa tersebut, syarat yang keempat al-azam,
keinginan yang kuat untuk kita kembali kepada Allah, keinginan yang kuat untuk kita bisa bertaubat kepada Allah. Dan syarat yang kelima, kita bertaubat di waktu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menutup pintu taubat. 5 syarat ini berkaitan dengan hamba dan Allah secara langsung. Tapi apabila kemaksiatan tersebut berkaitan dengan manusia, baik berupa kezaliman, baik berupa kemaksiatan yang lainnya, maka kita tambahkan dengan satu syarat, yaitu syarat yang keenam, disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha, ditambahkan yang satu, fa in kanat, apabila kita berbuat kesalahan dengan manusia, maka apabila kesalahan tersebut berbentuk harta atau berbentuk materi, fa in kanat malan au nahwi raddahu ilaihi. Kalau perbuatan maksiat atau perbuatan dosa tersebut dengan kita menzalimi dia, mengambil harta dia, mengambil materi dia, maka salah satu taubatnya untuk kita bisa mengembalikan harta yang pernah kita makan atau yang pernah kita gunakan tersebut. Kita kembalikan kepada orangnya atau kepada pemiliknya. Tapi sebaliknya, apabila kesalahan tersebut, kemaksiatan tersebut yang kepada manusia berkenaan dengan non materi, misalkan kita menggibahi dia, ya, menjelek-jelekan dia di belakangnya, kemudian kita mencaci dia, di sini para ulama berselisih pendapat, atau para ulama menjelaskan secara merinci. Apabila bentuknya non materi, kita menjelek-jelekan dia dan dia mengetahuinya, korban itu mengetahuinya, maka kita harus berterus terang untuk kita meminta maaf dan kita memohon pemaafan dia kepada kita. Tapi apabila orang tersebut tidak mengetahui perbuatan yang kita lakukan, gibah kita tidak, orang tersebut tidak mengetahuinya, maka para ulama menjelaskan apabila malah berdampak madharat yang lebih besar ketika ia mengetahui bahwasannya kita menggibahinya, maka tidak perlu kita memohon maaf kepadanya secara langsung. Terus bagaimana caranya untuk kita bertaubat dengan syarat yang keenam ini dari ghibah yang kita lakukan dan dia tidak mengetahuinya? Kita sisipkan pada doa-doa kita untuk apa? Untuk korban yang telah kita gibahi. Kita doakan dia kebaikan-kebaikan bagi dia. Kita doakan di waktu-waktu yang mustajab kebaikan bagi dia. Apabila dia tidak mengetahui kita telah menggibahinya dan khawatir justru malah bermadharat yang lebih besar ketika dia mengetahui gibah kita. Kemudian tidak hanya cukup sampai di situ. Tidak hanya cukup kita mendoakan dia, tapi kita benar-benar memutihkan kembali namanya, membersihkan kembali namanya. Misalkan si A dia berbuat gibah atau melakukan gibah, ya, membicarakan keburukan-keburukan si C di hadapan si B. Tapi si C tidak mengetahui kalau A ini menggibahinya. Maka ketika itu si A apabila khawatir malah jadi madharat yang lebih besar, maka si A ini berusaha untuk dapat mendoakan si C di setiap doa-doa yang dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sampai di situ, si A pun berkewajiban untuk memutihkan nama si C, ya, untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang diajak bergibah dengannya. Oh, si C ini bukan orang jelek, si C ini orang baik, si C ini orang yang luar biasa, si C ini orang yang saleh. Kita tutupi kejelekan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Maka dalam hal tersebut 6 syarat yang kita lakukan, 6 syarat apabila kita lakukan dengan cara ikhlas, kemudian dengan keinginan yang kuat, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan tersebut, insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat kita.
Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara taubat ini perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan kita ulangi kembali, perkara yang sangat wajib dan wajib kita segerakan. Jangan kita tunda jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kapan kita bersalah, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat. Bahkan ketika kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, kita jauh dari Allah, kita dianggap orang-orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap orang-orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum, yang dosa-dosanya itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari bisa lebih dari 70 kali. Jemaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berqasam di sini. Dalam sabda beliau ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam berqasam, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan kepada Allah dari maksiat-maksiat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar bukan hanya karena maksiatnya, bukan karena maksiat yang beliau lakukan. Ya, bukan karena maksiat yang beliau lakukan, karena hanya kewajiban seorang hamba yang memang harus bertaubat kepada Allah. Yang memang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsar min 70 marrah." Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah maksum, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak luput dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaan-keutamaan taubat dan keutamaan istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kita nggak usah terlalu berpikir jauh-jauh, gimana ya cara kita ini jadi orang yang beruntung? Gimana ya cara kita ini jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat? Gimana ya cara kita ini untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang banyak? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi-solusi dalam Al-Qur'an. Salah satunya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ketika orang bertaubat kepada Allah, ketika kembali kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat yang telah ia lakukan, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Nuh dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Katakanlah, wahai kaumku, kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa yang mereka akan dapatkan ketika mereka beristighfar kepada Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan hujan yang lebat dari langit. Artinya memberikan kenikmatan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah memberikan keturunan-keturunan yang banyak. Memberikan harta-harta yang banyak ketika seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, memberikan contoh kepada kita, guru terbaik kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau maksum, telah diampuni dosa-dosanya,
akan tetapi kewajiban beliau sebagai seorang hamba tidak ditinggalkan, yaitu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil yaumi aktsar min 70 marrah. Sehari lebih dari 70 kali. Kita istighfar berapa kali sehari? Paling habis sholat berapa kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dikali 5. 3 dikali 5 berapa? 15 kali. Yang mungkin kita ingat. Itu kalau ingat. Kalau nggak ingat dikurangi lagi, misalkan cuma zuhur doang, cuma 3 kali sehari. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum, sudah diampuni dosanya 70 kali lebih dalam sehari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang Ustaz itu mah, astagfirullah, astagfirullah. Coba kita praktekkan. Mungkin kita merasa gampang, tapi ketika prakteknya cukup sulit. Kalau kita tidak ada keinginan, kalau kita tidak ada tekad yang kuat, kalau kita tidak ada azam yang kuat dari diri kita, mengucapkan astagfirullah itu terasa sulit. Tapi ketika dia terbiasa untuk beristighfar kepada Allah, sara ahlahu. Man ta'awwada ala syai'in sara ahlahu. Kalau seseorang terbiasa dalam sesuatu, baik dalam keburukan atau kebaikan, dia akan menjadi ahlinya. Kalau dia ahli, kalau dia sering beristighfar, terbiasa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka dia akan menjadi ahli istighfar. Selalu beristighfar. Langkah-langkah dia penuh lisannya dengan apa? Istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi nggak banyak bengong. Ketika dia bengong, basahi lisan dengan apa? Dengan mohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah kata-kata yang kita keluarkan, apakah sikap yang kita lakukan, apakah gerak-gerik yang kita lakukan itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada yang tahu. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin, hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang telah menunjukkan waktu ini telah sebentar lagi waktu asar berkumandang, maka di akhir muhadharah ini, di akhir pertemuan kita ini, jadikanlah diri kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu bertaubat kepada Allah, yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhlaskanlah niat kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia yang kita harapkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadikan fadilah keutamaan tersebut untuk motivasi kita beristighfar. Akan tapi ketika kita beristighfar, niatkan istighfar kita ikhlas karena Allah, bukan karena kenikmatan-kenikmatan semata. Niatkan ikhlas kita, istighfar kita ikhlas karena Allah. Bukan kita hanya mengharapkan, saya pengen istighfar. Kenapa ente istighfar? Anak pengen dapat nikmat Allah dari langit dan bumi. Kenapa ente istighfar? Anak pengen dapat keturunan. Kenapa antum istighfar? Anak pengen dapat harta yang banyak. Itu hanya dunia. Tapi niatkan ketika kita istighfar kepada Allah, ikhlas murni karena Allah. Ibadah, amal ibadah yang diwajibkan kepada kita secara segera. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah amal-amal ibadah tersebut, amal-amal ibadah yang mulia tersebut, amalan yang dapat menjadikan untuk kita selalu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup muhadharah ini atau liqa ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.